di Kompas TV, teman berbagi berkah. Lemahnya ketahanan digital. Peretasan situs, laman, dan akun media sosial lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk promosi judi daring menunjukkan lemahnya ketahanan digital kita. Sebenarnya bukan hanya ketahanan digital kita yang terlihat lemah dengan banyaknya kasus peretasan situs, laman, dan akun media sosial, baik milik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah hingga individu. Namun, banyaknya peretasan ini juga menunjukkan Indonesia terlihat memalukan dari sisi ketahanan dan keamanan digital. Padahal, Indonesia adalah salah satu raksasa dunia dari sisi tren dan perilaku digital warga negaranya. Global Digital Reports menyebut Indonesia pada tahun 2025 sebagai State of Digital. Data terbaru menunjukkan bahwa klaim tersebut memang ada benarnya. Sejak awal 2025 ada 356 juta sambungan seluler di Indonesia. Angka ini berarti setara dengan 125% dari total penduduk Indonesia. Meskipun sambungan seluler tersebut tak semuanya mencakup akses internet. Pada awal 2025 juga tercatat ada 212 juta orang Indonesia yang menggunakan internet dengan tingkat penetrasi online mencapai 74,6% dari total penduduk. Sebanyak 143 juta penduduk atau sekitar separuh total jumlah populasi Indonesia merupakan pengguna media sosial. Tren dan perilaku digital penduduk Indonesia tercermin dari transaksi keuangan hingga belanja. Bahkan, standar pembayaran digital Indonesia atau yang dikenal dengan KRIS dianggap sebagai hambatan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat karena mengganggu bisnis Visa dan Mastercard. Sayangnya, tren dan perilaku digital di Indonesia belum diimbangi dengan ketahanan digital yang memadai dari ancaman serangan siber seperti peretasan. Literasi digital yang mencakup juga tata cara dan langkah pengamanan dari potensi serangan siber kerap kali dianggap sepele. Liputan investigasi harian Kompas beberapa tahun lalu mengungkap bagaimana mudahnya situs pemerintah dibobol peretas. Bagaimana tak mudah jika petugas pemerintah yang bertanggung jawab mengamankan perangkat digital ternyata hanya lulusan SMA dan sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan sistem elektronik dan teknologi informasi. Maka tak heran jika bertahun kemudian peretasan situs, laman hingga akun media sosial milik pemerintah masih terus terjadi. Situs Peduli Lindungi yang dulu digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 diretas menjadi situs judi online. Demikian juga akun X milik Komisi Pemilihan Umum yang sempat menampilkan tayangan promosi situs judi online. Ini belum terhitung serangan siber terhadap institusi keuangan seperti bank yang insidennya tak mungkin dilaporkan secara terbuka demi terjaganya kepercayaan nasabah. Ujungnya, kompetensi pemerintah mengelola aset digital dipertanyakan. Indonesia sebenarnya telah memiliki badan siber dan sandi negara. Tetapi negeri ini tetap tanpa sistem keamanan dan daya tangkal hebat dari serangan siber. Harian Kompas 30 Mei 2025 menyoroti sejumlah hal, diantaranya adalah foto berita di halaman muka ini terkait dengan bagaimana kunjungan Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo di Candi Borobudur. Ini juga menunjukkan bahwa babak baru kemitraan strategis Indonesia dan Prancis ini memiliki visi yang sama tentang tata dunia. Kemitraan strategis Indonesia-Prancis menguatkan posisi kedua negara dalam menghadapi ketidakpastian global. Presiden Prabowo dan juga Presiden Emmanuel Macron saat berada di Candi Borobudur, Magelang kemarin menandatangani perjanjian kerjasama di bidang kebudayaan di Kompleks Candi Borobudur. Kita lihat lagi ada sorotan lainnya di
Bagian bawah pemblokiran tarif Trump tuai protes. Kita tahu bahwa pemblokiran tarif baru Amerika Serikat oleh Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat menuai respons positif dan juga negatif. Di satu sisi pemblokiran ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha, di lain sisi lain juga di Presiden Donald Trump dinilai tidak akan tunduk terhadap keputusan pengadilan federal tersebut. Kita bergeser lagi ke bagian atas, Saudara. Bagaimana informasi terkait dengan stimulus ekonomi yang dinilai kurang efektif. Pemerintah ini mengeluarkan sejumlah insentif ya bagi kelas menengah, dan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terbatas karena minimnya insentif. Nah, padahal kelas menengah merupakan kelompok yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Harian Kompas juga dilengkapi dengan infografik mengenai 6 stimulus ekonomi triwulan kedua di 2025. Anda bisa mencermatinya. Mungkin Anda juga bisa menikmati beberapa stimulus ini atau mungkin juga bukan. Nah, ini kita bisa baca bersama di Harian Kompas yang terbit di hari ini atau mengakses di kompas.id.